Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Oprek Film. Kali ini saya akan mengoprek sebuah film thriller, menceritakan tentang seorang psikopat pengurus jenazah, dengan berbagai modus memanipulasi pikiran korban-korbannya yang masih hidup, seolah-olah mereka sudah mati. Ini kisahnya. Anna Taylor adalah seorang guru SMA yang pada hari itu sedang menghadiri sebuah pemakaman dan bertemu sekilas dengan Elliot Deacon. Elliot sendiri adalah seorang pengurus jenazah dan mengelola rumah duka miliknya. Suatu hari, Anna makan malam dengan kekasihnya Paul. Mereka salah paham dan bertengkar, hingga membuat Anna marah lantas pulang meninggalkan Paul. Dalam perjalanan pulang Anna mengalami kecelakaan tragis hingga ia dinyatakan tewas. Setelah kecelakaan itu Anna tersadar di sebuah ruangan rumah duka, tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Tak lama, Elliot datang dan memberitahu bahwa ia telah mati dan jasadnya sedang disemayamkan di rumah duka. Saat Elliot sedang merapikan obat-obat bius untuk para korbannya, tiba-tiba terdengar dering handphone, dan itu adalah handphone Anna. Paul yang khawatir dengan kondisi Anna, langsung menelpon tetapi tidak tersambung. Lalu Paul meninggalkan sebuah pesan. Tak diduga Elliot mengambil handphone Anna dan mengetahui isi pesan Paul. Karena tidak dapat menghubungi Anna, Paul bergegas mencari ke sekolah tempat Anna bekerja, hingga ke rumah orang tua Anna, dan mendapat kabar bahwa Anna telah tewas akibat kecelakaan semalam. Di ruangan rumah duka terlihat Anna sedang dijahit luka sobek di bagian kepala dan dipersiapkan untuk proses pemakaman, tetapi Anna terus menolak bahwa dia sudah mati akibat kecelakaan tersebut, dan memohon kepada Elliot untuk melepasnya serta berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Tanpa diduga ibu Anna datang dengan maksud ingin melihat jenazah anaknya. Elliot berdalih bahwa jenazah belum disiapkan, tetapi ibu Anna tetap bersikeras. Tentunya Elliot sudah membius Anna sebelum ibunya datang untuk melihat. Setelah mengetahui kematian Anna, Paul langsung bergegas menuju rumah duka dan menemui Elliot untuk melihat jenazah Anna. Di lain situasi Anna tersadar dari efek bius yang diberikan oleh Elliot. Anna mendengar suara Paul dan meneriaki namanya beberapa kali. Tapi sayang Paul pun pergi meninggalkan rumah duka tanpa pernah bisa melihat Anna karena Elliot tidak mengizinkan. Paul langsung menemui temannya yang bekerja sebagai polisi untuk meminta bantuannya melihat jenazah Anna, tapi temannya tersebut tak dapat membantunya. Anna yang sedang kebingungan berjalan mengitari seluruh ruangan dan mengambil sebuah gunting, tanpa sengaja melihat jenazah wanita tua dan hal tersebut membuatnya kaget dan takut. Tak lama berselang Elliot kembali ke rumah duka. Anna sudah menunggu sambil menyembunyikan gunting di punggungnya dan berencana untuk membunuh Elliot. Di sela-sela pertikaian yang terjadi Anna mengatakan bahwa dia belum mati dan masih bisa berbicara kepada Elliot. Lalu Elliot menimpali bahwa dia memiliki indera keenam yang mampu berbicara dengan jenazah dan membantu untuk masa transisi antara kehidupan dan kematian. Di tengah kebingungan antara kehidupan dan kematian, Anna berusaha meminta pertolongan dengan menelpon Paul. Tiba-tiba Elliot muncul dan tetap mencoba meyakinkan bahwa Anna sudah mati dan memperlihatkan kondisi Anna melalui cermin yang menyerupai mayat. Tanpa diduga hal tersebut dilihat oleh Jack yang mana dia adalah salah satu murid tempat Anna mengajar. Mendengar kenyataan yang diucapkan Elliot, kepercayaan diri Anna runtuh dan percaya bahwa dia telah mati. Lalu Elliot segera menyiapkan mayat Anna untuk proses pemakaman. Keesokan paginya Paul datang ke sekolah tempat Anna mengajar untuk mengambil beberapa barang peninggalan Anna. Tak sengaja Paul melihat foto dirinya dan teringat kenangan bersama Anna saat gambar tersebut diambil. Saat Elliot sedang menyiapkan mayat lainnya, Anna menghampiri Elliot dan bertanya apakah Paul menangis untuknya. Elliot berbohong dan mengatakan bahwa Paul tidak pernah menangis. Mendengar hal itu Anna lemas.
Elliot memapahnya ke tempat peristirahatan dan kembali menyuntik Anna dengan obat bius. Saat Paul sedang berjalan membawa barang-barang peninggalan Anna, Jack datang menghampiri Paul dan memperkenalkan diri, lalu Jack mengatakan bahwa kemarin malam Jack melewati rumah duka dan melihat Anna memakai gaun merah berdiri di samping jendela. Jack tetap berusaha meyakinkan Paul. Jack mengatakan bahwa Anna butuh bantuan Paul, tetapi Paul mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan. Apakah kau sudah tidak mencintainya lagi? Mendengar itu emosi Paul meledak dan menamparkan Jack hingga terjatuh. Elliot sedang memandangi foto korban-korbannya, tiba-tiba mobil polisi datang, dan dia meminta izin untuk melihat mayat kakaknya yang Paul urus. Sesampainya di ruangan duka, polisi tersebut mengeluhkan bahwa mayat kakaknya tidak tersenyum. Di sela-sela Elliot meninggalkan ruangan, polisi tersebut melihat kondisi tubuh Anna, lalu terkejut dengan kehadiran Elliot dan kembali pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan paginya, Jack mendatangi tempat upacara pemakaman. Elliot menghampirinya, lalu berkata bahwa dia tahu kalau Jack melihat Anna, dan mengungkapkan bahwa Jack mempunyai karunia yang sama seperti Elliot, bisa melihat mayat orang yang sudah mati, dan Elliot akan mengajari Jack untuk melihat mayat-mayat yang lain. Di lain situasi, Paul sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba mobilnya terhenti di sebuah toko pakaian. Dia melihat gaun merah. Paul pun teringat kenangannya bersama Anna dan ucapan Jack tentang melihat mayat Anna di samping jendela. Setelah itu Paul langsung bergegas menuju rumah duka dan langsung menemui Elliot, lalu bertanya apakah Anna masih hidup. Elliot dengan santai menjawab apakah cerita itu Jack yang katakan, itu hanya imajinasi anak-anak, ujar Elliot. Paul tidak menggubris ucapan Elliot dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah duka dan menggedor-gedor ruangan mayat tapi tidak ada jawaban. Lalu Paul pun pergi berlalu. Paul pun tiba di kantor polisi dengan maksud meminta bantuan temannya Tom untuk mengeluarkan surat penggeledahan, tetapi temannya menanyakan apakah Paul ada bukti, dan Paul mengatakan bahwa Anna pernah menelponnya. Tom mengatakan bahwa Paul harus merelakannya dan melihat di acara pemakaman besok. Suasana di rumah duka terlihat Elliot sedang memakaikan pakaian untuk Anna menjelang upacara pemakaman. Di sela-sela itu Anna bercerita tentang penyesalannya. Anna ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Paul, dan yang Anna inginkan hanya cinta. Saat Elliot sedang mengukur ukuran kuburan untuk Anna, tiba-tiba Jack datang. Elliot terus memanipulasi pikiran Jack dengan ucapan-ucapannya sehingga Jack pun tertarik mempelajari kegiatan Elliot. Tiba waktunya bagi Anna untuk upacara pemakaman. Anna pun meminta kepada Elliot untuk melihat wajahnya yang terakhir kalinya. Elliot pun memberikan cermin. Tanpa disangka saat Anna melihat wajahnya, hembusan nafas Anna berembun di cermin. Disitulah Anna sadar bahwa selama ini dia masih hidup dan Elliot sudah memanipulasi pikiran Anna dengan bius dan ucapan-ucapannya. Anna mencoba melawan, tapi sayang Elliot telah mempersiapkan obat bius untuk Anna dan langsung menyuntikkan ke leher Anna, dan Anna pun terlelap. Saat upacara pemakaman berlangsung seluruh kerabat Anna hadir, termasuk Paul datang bersama Tom. Paul mendekati mayat Anna untuk memastikan kematiannya. Paul pun meminta maaf dan menciumnya, serta memakaikan cincin pertunangan tersebut. Lalu Paul mengeluhkan dinginnya tubuh Anna. Setelah Paul selesai, Elliot pun dengan sigap menutup peti mayat tersebut. Setelah acara selesai Paul pun berjalan lemas ke arah mobilnya. Jack telah menunggunya dan menjelaskan bahwa dia memang melihat Anna dan tidak pernah mengatakan bahwa Anna masih hidup. Setelah perbincangan itu tampak Elliot memantau dari sudut jendela. Elliot dan Jack seperti sedang merencanakan sesuatu untuk Paul. Tampak Elliot sedang memandang foto Anna, lalu menempelkan foto tersebut di dinding bersama dengan foto korban-korban lainnya. Elliot tersenyum puas sambil melihat jam untuk memastikan efek obat bius Anna telah habis, dan Anna terkubur di peti dalam keadaan hidup-hidup. Malam harinya saat semua kerabat Anna berkumpul tampak Paul sedang menuangkan minuman dengan perasaan kosong.
Tiba-tiba Elliot datang menghampiri Paul dan mengatakan kenyataan pahit bahwa Anna masih hidup. Paul emosi dan mendorong Elliot ke dinding, lalu dengan segera meninggalkan tempat tersebut dan bergegas mengendarai mobil menuju tempat pemakaman Anna. Di tengah perjalanan tanpa sengaja Paul melihat kilau cahaya mobil lain, dan tiba-tiba suasana jalan raya menjadi sepi tanpa ada kendaraan lain. Bunyi sirene ambulans mengejutkan Paul. Tanpa disadari Elliot dan Jack telah menunggu di persimpangan jalan. Paul pun tiba dan segera menggali makam Anna dan memeluk Anna dengan erat. Tiba-tiba scene berganti di mana Paul telah berada di ruangan duka ditemani oleh Elliot dan Jack. Dia dinyatakan tewas dalam kecelakaan dan tidak pernah sampai ke tempat pemakaman Anna. Pertanyaannya, apakah Paul benar-benar mati, atau hanya manipulasi rencana yang telah disusun oleh Jack dan Elliot? Kisah selesai.